Baik, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita sama-sama banggakan dan juga kita cintai seluruh rekan-rekan media yang mengikuti siaran pers pada siang hari ini, dan juga tentunya rekan-rekan ekonom ataupun juga rekan-rekan dari akademisi, kementerian, lembaga, dan seluruh yang bergabung pada konferensi pers yang hari ini secara luring. Rekan-rekan sekalian, mungkin sebelum saya menyampaikan hasil dari hasil dari diskusi kami dalam RDG bulanan selama 2 hari ini, tanggal 18 hingga 19 Agustus, tentu izinkan saya dan juga seluruh pimpinan Bank Indonesia dan juga seluruh keluarga Bank Indonesia, keluarga besar Bank Indonesia, menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas musibah gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu. Tentunya kita semua berdoa agar semua para korban dan warga terdampak bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, dan juga bisa segera pulih dan bangkit kembali. Dan juga kami mendoakan agar keselamatan para petugas di lapangan dan proses penanganan bencana dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk membacakan siaran pers hasil dari RDG bulanan di bulan Agustus ini dengan temanya tetap adalah memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Prospek perekonomian global masih lemah disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya intensitas perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan komoditas dunia lainnya kembali naik. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 belum kuat, yang diperkirakan sekitar 3%. Sementara itu, tekanan inflasi global tetap tinggi sekitar 4,5% pada 2026, sehingga mendorong kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, termasuk suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, Fed Fund Rate yang diperkirakan naik pada triwulan 4 2026, dan juga imbal hasil yield US Treasury juga naik dan diperkirakan tetap tinggi seiring menguatnya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate dan defisit anggaran Amerika Serikat yang masih lebar. Ketidakpastian di pasar keuangan global berlanjut sehingga menahan preferensi investor global terhadap investasi portfolio di negara emerging market dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap negara maju atau DXY dan juga terhadap negara berkembang atau EDXY. Perkembangan ini mengharuskan penguatan respon dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong untuk memperkuat momentum pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara year on year, melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,61% year on year. Pertumbuhan tersebut banyak ditopang oleh stimulus fiskal yang berdampak pada peningkatan konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi pemerintah tetap tumbuh tinggi bersumber dari peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap baik, meskipun perlu terus ditingkatkan
memanfaatkan momentum kuatnya stimulus fiskal. Demikian pula ekspor juga perlu terus didorong sehingga makin memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap baik, ditopang oleh implementasi berbagai program stimulus pemerintah dan keyakinan pelaku ekonomi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terus bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7%. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI harus terus diperkuat untuk mendukung ketahanan eksternal. Neraca perdagangan periode Januari hingga Juni 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 3,58 miliar dolar dengan perkembangan Juni 2026 mencatat defisit 0,45 miliar dolar AS. Dari transaksi modal dan finansial, aliran investasi portfolio asing pada triwulan 3 2026 hingga tanggal 14 Agustus 2026 mencatat net inflow sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ditopang penerbitan global bonds pemerintah serta inflow pada surat berharga atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 tetap terjaga sebesar 145,3 miliar US dollar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan import dan 5,3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu 3 bulan import. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.